Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi laula mahabbatuhu fina ma hadarna walaula iradatuhu wa inayatuhu wa taufiquhu lana ma waradna. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus kepada seluruh jajaran takmir Darul Ulum, semoga dengan kedatangan kita semuanya ke masjid ini menambah keberkahan, menambah kemanfaatan, menambah jaringan ukhuwah kita antara masjid, antara musala, khususnya di daerah masjid sekitarnya. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di dunia, mengumpulkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan yang ke-53. 53. Mudah-mudahan pertemuan 53 satu bulan. Mudah-mudahan sehat walafiat, ikhlas karena Allah, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga langkah-langkah panjenengan, kelaluan panjenengan, kedatangan panjenengan dari satu majlis membuat bangga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan asbab turunnya berkah untuk kita semuanya, turunnya rahmat untuk kita semuanya, turunnya maghfirah untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang jenengan ketahui kemakmuran masjid mushola, kemakmuran majelis taklim ini karena keikhlasan Rasulullah. Karena keikhlasan Rasulullah, karena sabarnya Rasulullah, karena keistiqamahan Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah sampai menyebar ke seluruh alam. Ketika orang-orang kafir Quraisy
dua, tiga, empat. Orang-orang kufar Quraisy mulai gelisah karena termasuk Islam itu agama baru yang tidak diikuti oleh nenek-nenek moyang dahulu. Mereka menyembah patung berhala. Sampai di Ka'bah itu dikelilingi kurang lebih 360 berhala, 300 bidang, sesuai dengan bilangan hari selama 1 tahun 360. Mereka orang-orang kafir Quraisy mulai gelisah, cuma gak bisa apa karena wonten delengan urusan wonten delengan sinten Abi Thalib. Jadi cuma gerbong di belakang. Di belakang zaman apa? Akhirnya mereka punya siasat. Datang mereka kepada paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, Abi Thalib, ponakanmu suruh berhenti dari dakwah. Jadi Kanjeng Nabi itu dakwahnya satu. Bahkan ke pasar-pasar beliau itu lantunan yang dilantunkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngajak dari satu orang ke satu orang. Beruntung sahabat Abu Bakar Siddiq, beruntung Siti Khadijah, beruntung Bilal bin Rabah, beruntung Zaid bin Haritha, termasuk kita insyaallah beruntung, alhamdulillah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu datang ke rumahnya Abi Thalib sambil mengatakan, wahai Abi Thalib, katakan kepada ponakanmu Muhammad, dia minta apa? Apa saja kami suku Quraisy siap memberi. Wanita yang paling cantik akan kami carikan wanita yang paling cantik. Kalau bulan jenengan lah, wanita yang paling cantik yang dia inginkan, kami suku Quraisy akan mencari berapa dia inginkan, kami akan siap memberi. Ataukah tahta, ataukah dunia, minta apa saja, yang penting jangan menyebarkan Islam. Jadi tantangan orang dakwah. Cuma jenengan seandainya pas jadi rutinan ketemu tiang di jalan, gak usah ngaji, tak kasih dia 1 juta. Ngaji apa bukan? Kamis yang keempat ini rutinan di Mambaul Ulum, mudah-mudahan istiqamah. Jenengan ternyata berangkat di pertengahan jalan nonton dia, gak usah ngaji, tak kasih dia 1 juta. Akhirnya tawaran tersebut diambil oleh Abi Thalib. Kemudian Abi Thalib datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak berani menatap langsung kepada Kanjeng Nabi karena haibah. Jadi Nabi itu haibah itu wibawane kuat. Makanya sahabat-sahabat yang menerangkan tentang muka Nabi, meripat Nabi, telinga Nabi, jenggot Kanjeng Nabi, itu buatan Abu Bakar, nggih buatan Umar, nggih buatan Utsman. Sahabat sing tesih alit-alit, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sahabat Anas, sing nem-nem, sing kecil-kecil. Niku nek duduk niku ndeloki berapa ya jenggot Kanjeng Nabi, itu berapa gimana. Kalau sahabat Abu Bakar mulai duduk sampai berdiri beliau menundukkan kepala, enggak berani memandang mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'an nasam munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husnu fihi ghairu munqasim. Imam Busiri mengatakan, siapakah Rasulullah? Fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu, zahirnya komplit, batinnya komplit.
sebagai Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, masih di bawahnya. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sebutannya Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu. Munazzahun an syarikin fi mahasini, tidak ada satupun dari kalangan malaikat, dari kalangan para anbiya, para rasul yang mendekati kemuliaannya Nabi Muhammad. Fajawharul husnu fihi ghairu munqasim, keindahan Nabi Muhammad tidak dibagikan, hanya diperuntukkan khusus untuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kepanggih kali beliau, mudah-mudahan bisa bersanding dengan beliau, mudah-mudahan bisa menatap wajah beliau, mudah-mudahan kumpul dengan beliau di surga Firdausul A'la. Amin ya Rabb. Kabulkanlah permintaan kami ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama keluarga kami, kerabat kami di surga melalui pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pintu salawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya paman beliau Abi Thalib datang kepada Kanjeng Nabi lalu mengatakan, Muhammad, keponakanku dalam paman, ini ada kafir Quraisy, kelompoknya Quraisy datang kepada paman menyampaikan pesan untuk aku. Kata Nabi, pesan apa paman? Mereka mengatakan, kamu harus berhenti dari dakwah, jangan lanjutkan. Dan kamu dikasih tawaran 1, 2, 3, mau wanita cantik seperti apa akan dikasih, dunia tahta berapa yang kamu minta akan dikasih, dengan syarat jangan kau lanjutkan. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau seandainya Kanjeng Nabi niku mengatakan siap, iya, mungkin nggak ada masjid Membaul dulu, juga nggak ada masjid musola sekitar kita. Kita nggak tahu Allah, nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu cara berpakaian Islam. Mungkin kalau seandainya Nabi mengatakan iya, saya berhenti, jahiliyah akan sampai kepada kita, saling bunuh-membunuh. Na'udzubillah. Tapi barokahnya ketabaan Rasulullah dan ketulusan Rasulullah, Rasul mengatakan, paman, katakan kepada mereka, kalau matahari diletakkan di tangan kananku, bayangin bahwa bukan sekelas api biasa. Lawudi asyamsu fi yamini, kalau matahari wahai pamanku diletakkan di tangan kananku, wal qamaru fi yasari, dan rembulan di tangan kiriku, ma taraktu hadati. Wahai pamanku, katakan kepada mereka, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan meninggalkan untuk menyebarkan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini semangatnya Kanjeng Nabi kan, keikhlasan, ketulusan beliau, sabarnya beliau, tidak berhenti-henti untuk berdakwah, ngajak manusia supaya mengenal Allah dan kelak nanti di akhirat bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga kita bisa bersyukur dan semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang begitu agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang tidak pernah berhenti untuk menyebarkan dakwah. Maka tugas kita melanjutkan, mensukseskan. Ya apa caranya? Jenengan gadai nopo, monggo jenengan gunakan. Gadai tenaga dengan tenaganya, gadai pikiran dengan pikirannya, gadai harta dengan hartanya. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad kepada Allah zaman sekarang bukan dengan menggunakan pedang, tapi jihad saat ini yaitu dengan cara yuk ngajak teman-teman kita sing biasa mungkin minum kopi ini di warung kopi, ajak minum kopi di majelis taklim. Wis ngoten mawon. Bismillah, boleh kopi gratis ini membaul ulul nek. Mari kita ikut andil melanjutkan apa yang menjadi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa tujuannya? Agar kita termasuk orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal takum kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai umat Muhammad khaira ummah adalah umat yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah. Berarti sekian umat sebelum kita itu sing paling sahih, sing paling bermutu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Ukhrijat linnas. Umat ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah namanya kemungkaran. Walaupun di situ ada ayat atau hadis yang menerangkan tentang kemuliaan yang lain, tapi di antara kemuliaan yang paling mulia yang dimiliki oleh umat khairul umat yaitu ngajak manusia untuk menuju ke jalan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini ditugaskan oleh Rasul untuk dakwah ke Yaman. Dakwah ke Yaman. Sahabat Ali bin Abi Thalib saat itu ditugaskan untuk Fathu Khaybar. Pesannya Kanjeng Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Mu'adz, kamu akan datang ke Yaman. Ali, kamu akan datang ke Khaybar. Aku pesan satu. Apa pesannya? Jikalau kamu bisa mengajak yang asalnya kufur menjadi Islam, yang asalnya jauh menjadi dekat, yang asalnya maksiat menjadi taat, walaupun satu, itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. Walaupun cuma satu. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Jadi Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu bukan Islam keras seperti yang dibayangkan oleh orang-orang ngebom, nembak, bukan. 27 peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah dan 40 sekian
sekian pasukan yang dikirimkan Rasulullah niku total keseluruhan yang meninggal cuma 2000 jiwa. Pinten? 2000 jiwa. Ya sama di Palestina berapa ribu? 100. Nggih, pun ribuan. Di total ini mulai perangnya Kanjeng Nabi sampai terakhir Rasulullah wafat di total kurang lebih 2000 jiwa. Berarti kan Islam mengajarkan kepada kita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita lanjutkan para Allah. Wabil khusus standby dengan HP, napa? HP goleki mana pamflet majelis taklim. Wabil khusus tanggal 18 Oktober. Ajak sehingga RT ini diajak. Dikirim ke grup-grup. Insya Allah tanggal pinten 18 Oktober diketuai oleh Pak Haji Naim. Mudah-mudahan aliyah beserta pengurusnya tambah sehat walafiat, amin. Dan ketua umum Pak Haji Ahmadi dan semuanya insya Allah. Tekan HP standby. Ada pamflet baik itu majelis aliyah, majelis siji, sebentar lagi jamaah songo bareng. Baik itu masjid fulan, musola fulan, nek jenengan lepas jenengan tinggal share menjadi grup. Baik itu kiai fulan, ustaz fulan, siapa saja. Tujuannya apa? Ikut-ikut andil dakwahnya Nabi Muhammad. Satu orang jenengan dapat khairun minat dunia wa ma fiha. Jenengan seperti sedekah dunia seisinya. Makanya kalau ini kadang-kadang untuk ini ditamir. Enak takmir ini. Gak melok ngoceh, gak melok untuk pahala ini kabeh. Kita bang termasuk sing live nanti ini tinggal standby Mas Sufyan standby, Pak Maria Mas standby, Niki Pak Tito, pulau sing ngoceh dari awal dapat bagian. Dapat nopo? Bagian. Niki khairu ummah, sebaik-baik umat. Kan sering pulau atau lagi. Kenapa majlis kita ini tambah hari tambah makmur, tambah hari tambah berkah? Amin ya Rabbal. Kenapa? Bukan pulau. Karena ada orang-orang tertentu yang selalu terus ngajak orang untuk ikut bersama hadir majlis taklim. Pulau yakin, pulau belum pernah kemana-mana. Tugasnya ingatan ini Pak. Itu yang nomik ngoceh ngomong. Tapi baru kayak panjenengan Yai Rofi, Yai Hasan, Ustaz Fauzi, beserta para jajaran takmir yang hadir lagi, masya Allah mempermudah dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau teringat guru pulau Habib Umar sempat nangis ketika diundang dalam suatu negara, disambut begitu meriah, luar biasa. Penyambutannya luar biasa. Setelah selesai masuk mobil, beliau menangis. Ditanya, wahai Habib, kenapa Anda menangis? Mestinya Anda harus bahagia, senang, karena yang hadir banyak, penyambutannya juga luar biasa. Kenapa Anda itu menangis? Kata beliau, dakwahnya dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu cara penyambutannya dilempari batu. Sekarang kita dakwah cara menyambutannya dengan kotak, dengan kopi. Gitu. Saya takut dakwahku tidak diterima oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh sebab itu, ayo kita lebih semangat lagi. Amin. Untuk menyemarakkan masjid dan musola, wabil khusus acara-acara tertentu secara khusus tanggal 18 Oktober. Monggo kami selaku pengasuh, dan ini juga termasuk pengasuh, ini juga termasuk pembina sedang, dan ini mengajak seluruh warga Gresik sekitarnya untuk hadir bareng-bareng menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Ahlul Madinah menjemput beliau dengan ucapan tola al-badru alaina, sarang-sarang tola al-badru
ketika beliau datang dari Saniyatil Wada. Saniyatil Wada itu adalah tempat biasanya orang Madinah kalau melepaskan jamaah hendak bepergian, namanya Saniyatil Wada. Nah, orang-orang Madinah niki hanya kenal sifat tapi belum tahu rupa. Niki orang-orang Madinah. Terus sebelum Kanjeng Nabi hijrah, niki sudah menugaskan beberapa sahabat untuk datang ke kota Madinah terlebih dahulu. Mereka membuat majelis-majelis kecil-kecilan. Kemudian di dalamnya majelis itu yang diterangkan sifat-sifat Kanjeng Nabi. Diterangkan Kanjeng Nabi ini ngeten. Akhirnya timbul rasa rindu, pengen Kanjeng Nabi ini kamu begini kota Madinah. Akhirnya datang informasi bahwa Kanjeng Nabi semakin lebih berangkat dari kota Mekah hari Senin. Hari apa? Senin. Itu orang-orang Madinah tiap hari standby, mulai fajar tiba sampai sore itu ningali apakah sudah datang tiap hari, sampai kurang lebih 2 minggu beliau baru nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 minggu baru nyampe orang. Subhanallah. Oke, zaman dahulu nggak seperti sekarang kalau zaman dahulu pakai kendaraan onta. Perjalanan Kanjeng Nabi hari Senin keluar, masuknya juga hari Senin. Kata sahabat Anas, demi Allah, belum pernah saya lihat hari yang terindah seperti hari datangnya Nabi Muhammad SAW di dalam kota Madinah. Ada 2 anak kecil yang ikut hadir majelis taklim. 2 anak kecil ini mendengarkan bahwa di kota Mekah ada namanya Abu Jahal yang suka meneror Nabi, suka menggolimi Nabi. Akhirnya gregetan ini anak kecil, gregetan sopo si Abu Jahal. Beraninya dia menggolimi, memukuli Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, penasaran 2 anak ini. Nek bukan salah namanya Mu'ad dan Mu'awwid. Ada yang mengatakan Mu'ad bin Amr bin Jamuh, ada yang mengatakan Mu'ad bin Afra. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tibalah saatnya perang, namanya perang Uhud. Datang keduanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Paman, ada apa? Nanti saya tunjukkan ya, siapa sih Abu Jahal. Kenapa kamu? Ini masih kecil lah, masih kecil ini. Kata sahabat Abdurrahman, kenapa kamu nyari Abu Jahal? Abu Jahal itu gede, gede gempal. Diriwayatkan kalau dia berdiri di atas karpet, orang 10 nggak bisa ngangkat. Saking kuatnya Abu Jahal. Kata sahabat Abdurrahman, kamu pengen apa dengan Abu Jahal? Saya akan membunuhnya. Ini cinta. Kenapa aku pengen membunuhnya? Karena dia telah menghina Nabi Muhammad SAW. Dia telah melukai Rasulullah. Aku ingin membahasnya. Bismillah, berangkat. Sampai di perang Uhud. Maaf, di perang Badar. Maaf, sampai di perang Badar. Kalau lainnya perang Badar. Abdurrahman mengatakan, itu wongi teko, wongi teko, itu wongi. Langsung 2 anak langsung melaju menebas kakinya di pohon. Kakinya Abu Jahal digores sampai jatuh. Wong gede ini ngono kalah ambil bocah kecil. Yang itu adalah takdir Allah. Makanya kita nggak boleh sombong kepada Allah. Kekuatan secara mutlak milik Allah. Dengar ceritanya Raja Namrud. Mati ini sebab apa? Serangga kecil yang masuk ke dalam hidung mati. Raja
mengaku segala-galanya, matinya dengan serang, kan memalukan nih. Katanya orang tua, ternyata matinya dengan serangga kecil. Abu Jahal matinya karena tebasan 2 anak kecil. Akhirnya loncat kemudian ditebas, singkat cerita sampai tersungkur Abu Jahal. Udah gak bisa apa-apa Abu Jahal. Nah, karena anak kecil di para lalu terbatas kekuatannya. Singkat cerita Abu Jahal sudah gak bisa apa-apa dan tinggal nafas itu. Yang membuat dia tersungkur siapa? 2 anak kecil. Datang 2 anak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Jahal telah mati. Ya senang, ya Rasulullah, Abu Jahal. Kata Rasul, ayo siapa yang membunuh? Yang satunya, aku ya Rasulullah. Satunya, ya Rasulullah, aku. Jadi berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa dia yang membunuh. Kata Rasul, pedang ini goreng, pedang gitu. Oh iya, gue yang membunuh ya. Kamu. Oh kamu. Berarti kedua-duanya membunuh. Kedua-duanya yang membunuh. Nanti semua apa yang dibawa Abu Jahal hak milik kamu. Loh ini uniknya perang. Kafir suke untung muslimin, tapi kafir melarat gembong. Akhirnya satu sama lain berlomba-lomba ingin mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad. Berlomba-lomba ingin membahagiakan Rasulullah. Itu zaman dahulu sistemnya perang. Di zaman sekarang masjidnya kita makmurkan. Siap insya Allah. Monggo besok pagi pagi rahmatullah. Monggo ajak sedanten. Malam ini juga ada, cuma rahasia. Karena aku belum langsung woro-woro. Khawatir kopi belum cukup, jadi khusus warga siap. Jadi sistemnya rahasia, jangan dipatasi loh, rahasia. Insyaallah rahmatullah, insyaallah monggo bareng-bareng kepanggil malik. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ini juga akhirnya selesai perang Badar. Nabi matur para sahabat, sahabat tolong cari, mungkin ada yang masih punya roh masih hidup, mungkin tolong dicari. Datanglah Ibnu Mas'ud, sahabat kecil, diriwayatkan 1 diro 60 cm kecil. Ibnu Mas'ud ya, dahulu di kota Mekah pernah ditampar Abu Jahal, dikampung sampai telinganya berdarah. Akhirnya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dikampung Abu Jahal. Dan Nabi dia mau. Datang malaikat Jibril, senyum. Katakan Nabi, Jibril, kenapa kau senyum? Wah, Ibnu Mas'ud ini dipukul sama Abu Jahal kok kamu tambah senyum. Kata malaikat Jibril, nanti ya Rasulullah, engkau akan mengetahui kenapa saya senyum. Kenapa saya senyum. Bisa dilanjut? Lagi gitu, akhirnya kalau lanjut lagi, Ibnu Mas'ud datang masuk ke jasad-jasadnya orang-orang kafir. Ternyata mendapati Abu Jahal masih dalam nafasnya, tinggal terakhir. Datang Ibnu Mas'ud, tepat ini saatnya. Lah Abu Jahal ini gede kalau tahu, Ibnu Mas'ud kecil. Ketika tahu suara Ibnu Mas'ud, Abu Jahal, sopo iki? Sopo iki? Kata Ibnu Mas'ud, aku Ibnu Mas'ud. Kata Abu Jahal, oh pengembala kambing, isek mencaci maki. Padahal sudah mau mati, lisannya masih busuk. Ini orang-orang yang memang jauh dari agama Allah tadi. Ya wahai al-ghanati, kamu pengembala kambing, mau apa? Kamu datang ke sini. Aku mau memotong leher. Naik kita sepeda Abu Jahal. Kata Abu Jahal, pedangmu orang cerdas. Terus lo pedangmu ambil. Luwih cerdas, apa cerdas? Luwih landep, pedangmu kecengan, buat pedangmu, gue pedang. Terus kalau motong tak kasih, nah tak kasih arahan,
sampai terpotong menjadi dua. Bahkan Ibnu Mas'ud kan tiangnya ahli, betul buatan kuat. Kepala yang besar, bermaksud tiang ahli. Ada apa? Telinganya dilubangi, ditembus dari kanan kiri, dilubang klik, kemudian diikat, digeret. Digeret terus sampai di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sudah paham isyaratnya. Apa Jibril? Telinga dulu Ibnu Mas'ud ditempel berdarah, sekarang dapat telinga ada tambahan endas. Napa? Dapat apa? Tambahan kepala. Ingat kepala kambing mau nih. Jadi telinga dibalas dengan telinga. Dahulu Ibnu Mas'ud ditempelin sama Abu Jahal telinganya, sekarang telinganya dia dapat ada tambahan kepala. Nah, itu aku senyum wahai Rasulullah. Kata sahabat sini, kata malaikat Jibril, senyumku itu karena aku sudah tahu bakal Abu Jahal wafat di tangan Ibnu Mas'ud. Ini adalah